Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM 1903211000059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weneka Wahyu Maulidia, NIM 190321000065. Perkenalkan, nama saya Farahwina Hamidah dengan NIM 19032111000089. Baik, di sini yang pertama saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Di mana latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut. Perilaku konsumen merupakan faktor penting dalam sebuah kegiatan pemasaran, di mana tujuan dari analisis perilaku konsumen adalah untuk mempengaruhi serta menarik perhatian konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Keputusan pembelian merupakan keputusan yang diambil oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa yang didasari oleh adanya niat untuk melakukan pembelian melalui beberapa tahapan. Kemudian menurut Lupio Adi tahun 2001, keputusan konsumen adalah keputusan yang diambil oleh konsumen dalam membeli atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan yang didasari dengan adanya niat membeli atau menggunakan suatu jasa tersebut. Sedangkan menurut Sadeli dan Ukas pada tahun 2000, keputusan merupakan suatu dorongan atau penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang. Baik, di sini saya akan menyebutkan terkait rumusan masalah pada makalah ini. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian oleh konsumen. Untuk yang kedua yaitu apa saja tahapan atau proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, selanjutnya untuk tujuan, di mana tujuan dari makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian oleh konsumen, dan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja tahapan atau proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Pembahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Keputusan pembelian. Keputusan merupakan tindakan memilih sesuatu pilihan dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dilalui oleh seorang konsumen dimulai dari perasaan butuh terhadap suatu barang atau jasa hingga memutuskan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dalam memutuskan suatu pembelian, konsumen melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Tahapan pertama dalam proses pengambilan keputusan pembelian seorang konsumen adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan bergantung pada seberapa banyak ketidaksesuaian antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Jika keadaan tersebut melebihi batas, maka akan timbul suatu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan tidak otomatis memunculkan suatu tindakan, akan tetapi bergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah kebutuhan yang dikenali harus cukup penting. Lalu faktor yang kedua adalah kebutuhan yang dikenali ada dalam batas kemampuan konsumen. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Pencarian informasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan atau perolehan informasi dari lingkungan. Pencarian informasi dapat dilihat bersifat internal maupun eksternal. Yang internal merupakan suatu proses yang terjadi setelah pengenalan kebutuhan, sedangkan pencarian bersifat eksternal terbagi menjadi pencarian pra-pembelian dan pencarian terus-menerus, di mana proses dalam memperoleh informasi relatif tetap lepas dari kebutuhan pembelian yang sporadik. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniart pada tahun 1995. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Menurut Engel, Blackwell, dan Miniart 1995, evaluasi alternatif merupakan
Proses di mana suatu alternatif pilihan dievaluasi atau dinilai dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun kriteria evaluasi sendiri yaitu bervariasi di mana banyak faktor yang harus dipertimbangkan, di antaranya adalah harga, merek, dan lain sebagainya. Baik, tahapan selanjutnya pada proses pengambilan keputusan pembelian yaitu tahap keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian merupakan tahap keempat dari proses pengambilan keputusan pembelian. Dalam tahap ini, konsumen akan mengambil keputusan tentang produk atau jasa yang akan dibeli ataupun digunakan. Keputusan pembelian ini pada dasarnya terbagi dalam 3 kategori, yakni pembelian yang terencana sepenuhnya, pembelian terencana, dan pembelian tidak terencana. Pada umumnya, konsumen membeli suatu produk tertentu cenderung berdasarkan apa pada maksud pembeli serta merek yang disukai. Dan selanjutnya tahapan atau proses terakhir dari keputusan pembelian yakni perilaku konsumen pasca pembelian. Dalam hal ini, hasil evaluasi setelah membeli dapat berupa kepuasan atau ketidakpuasan pada produk yang dibeli. Keputusan tersebut merupakan perbandingan antara harapan konsumen sebelum melakukan pembelian dengan kenyataan sesungguhnya yang diperoleh. Lalu kepuasan yang diperoleh konsumen ini nantinya akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang produk tersebut dan sebaliknya. Baik, kita masuk pada studi kasus untuk jurnal pertama, yaitu proses pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik di Kota Bandar Lampung, di mana pertanian hidroponik merupakan salah satu sistem pertanian yang dikembangkan di Kota Bandar Lampung. Diketahui bahwasanya hidroponik merupakan metode penanaman yang ramah lingkungan, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk ini, tentunya setelah melalui beberapa pertimbangan. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen terhadap pembelian sayur hidroponik di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, di mana berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwasanya terdapat beberapa proses yang dilalui konsumen untuk mengambil keputusan pembelian, antara lain proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, lalu perilaku pasca pembelian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwasanya mayoritas konsumen yang membeli sayuran hidroponik puas dengan produk yang dibeli dan memiliki kemungkinan untuk melakukan pembelian ulang pada produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini sejalan dengan teori terkait proses pengambilan keputusan konsumen, di mana sebagian besar konsumen puas dengan produk yang ditawarkan, yaitu sayuran hidroponik yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu untuk jurnal kedua dengan judul Perilaku Konsumen dengan Pembelian Beras Organik Produksi Kabupaten Pringsewu. Seperti yang diketahui bahwasanya sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi tinggi dalam perekonomian nasional. Salah satu subsektor pertanian yang banyak dikembangkan khususnya di Indonesia yaitu tanaman pangan. Saat ini kesadaran konsumen terkait kesehatan menjadi semakin meningkat. Hal ini membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, salah satunya yaitu produk beras. Dengan banyaknya jenis beras yang ditawarkan, konsumen harus mampu memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Salah satu produk beras yang memiliki kualitas baik yaitu beras organik, sehingga tujuan dari penelitian pada jurnal ini yaitu mengkaji proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian beras organik. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwasanya terdapat beberapa proses yang dilalui konsumen untuk mengambil keputusan pembelian, antara lain proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Setelah melalui berbagai tahapan dapat diketahui bahwasanya hampir seluruh konsumen menyatakan puas dengan produk beras organik yang dibeli. Hal ini membuat konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian kembali. Selanjutnya saya akan memaparkan review mengenai analisis proses keputusan pembelian, persepsi, dan sikap konsumen terhadap beras organik di Jabodetabek. Di mana penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan model sikap multi-atribut Fishbein. Berdasarkan hasil penelitian, analisis keputusan pembelian konsumen terdapat 5 tahapan, diantaranya adalah yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Hal ini dipaparkan oleh Engel, Blackwell, dan Miniart pada tahun 1995. 1. Pengenalan kebutuhan. Tahapnya adalah pengetahuan awal, pengetahuan tentang kepentingan dan alasan mengkonsumsi beras. Lalu yang kedua yaitu pencarian informasi, di mana
Informasi pada jurnal ini diperoleh melalui sumber eksternal yaitu keluarga dan teman. Lalu, untuk evaluasi alternatif, konsumen dihadapkan dengan berbagai merek beras, di mana merek beras yang paling diminati oleh konsumen beras organik adalah Mega Surya dan Rumah Organik. Lalu, tahap yang keempat adalah keputusan pembelian. Dalam proses pembelian, konsumen mengambil keputusan merek apa yang akan dibeli. Alasan memilih merek, tempat pembelian, pertimbangan dalam memilih tempat pembelian, serta keputusan pembelian beras organik. Lalu yang terakhir adalah evaluasi setelah pembelian, di mana hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 92% responden menyatakan bahwa puas akan pembelian beras organik. Kemudian review selanjutnya dengan judul pengambilan keputusan dan sikap konsumen rumah tangga dalam membeli beras Siger Togasari dan Mekarsari. Di mana metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada penelitian jurnal ini dalam mengenal kebutuhan, motivasi menjadi hal dasar yang perlu diketahui, di mana mayoritas konsumen termotivasi untuk membeli beras Siger Togasari dan Mekarsari karena mengetahui manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsinya. Kemudian pencarian informasi, di mana konsumen memperoleh informasi mengenai beras Siger dari sumber eksternal yaitu dari keluarga. Sedangkan informasi dari diri sendiri merupakan sumber informasi ketiga. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan individu terhadap beras Siger. Lalu selanjutnya adalah evaluasi alternatif, di mana diketahui bahwa atribut rasa menjadi pertimbangan utama bagi mayoritas konsumen Togasari. Kemudian untuk yang atribut manfaat produk menjadi pertimbangan utama bagi mayoritas konsumen Mekarsari. Yang selanjutnya yaitu melakukan keputusan pembelian, di mana dalam membeli beras Siger, konsumen Togasari membeli beras Siger berwarna kuning, sedangkan konsumen Mekarsari sebesar 62,5% responden membeli beras Siger berwarna kuning dan sisanya membeli beras Siger berwarna hitam. Tahap akhir yaitu evaluasi pasca pembelian, di mana setelah melakukan pembelian beras Siger, konsumen Togasari dan juga konsumen Mekarsari merasa puas serta tetap membeli beras Siger meskipun terjadi kenaikan harga pada beras Siger. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Jurnal selanjutnya adalah analisis sikap dan proses pengambilan keputusan oleh konsumen sayuran organik di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik di swalayan beras Tagi yang berada di Kota Medan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan pembagian kuesioner. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada pengenalan kebutuhan, faktor yang paling besar mempengaruhi keputusan pembelian adalah motivasi bahwa sayuran organik aman bagi kesehatan dan kandungan gizi yang dapat memenuhi kebutuhan. Pada pencarian informasi, konsumen memperoleh informasi melalui media elektronik dengan manfaat sayuran menjadi informasi yang paling menarik. Pada evaluasi alternatif, hal yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli sayuran organik adalah manfaat yang terkandung. Sedangkan pada tahap keputusan pembelian diketahui bahwa konsumen telah melakukan pembelian selama lebih dari 3 bulan dengan frekuensi pembelian dilakukan sebulan sekali. Pemutusan pembelian bergantung pada situasi, misal saat persediaan sayuran telah habis dan kendala yang dirasakan adalah harga sayuran organik yang mahal. Pada tahap perilaku pasca pembelian, 50% konsumen merasa puas sedangkan sisanya biasa saja. Sebagian besar konsumen merasa harga sayuran organik mahal. Jurnal selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen terhadap sayuran segar di Hypermart Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sayuran segar di Hypermart Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram.
Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan variabel berupa 5 tahapan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian sayuran segar dimulai dengan tahap pengenalan masalah, yaitu karena persediaan sayuran yang sudah habis. Informasi penjualan sayuran segar didapatkan konsumen langsung dari hypermart. Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen lebih mempertimbangkan ketersediaan sayuran. Lalu pada tahap keputusan pembelian, konsumen memutuskan untuk berbelanja sayuran segar di hypermart karena kualitas sayuran yang disediakan bagus. Lalu pada tahap pasca pembelian, sebagian besar konsumen merasa puas terhadap pembelian produk sayuran segar yang dilakukan dan akan melakukan pengulangan pembelian produk sayuran segar di hypermart. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan merupakan tindakan memilih suatu pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dilalui oleh seorang konsumen dimulai dari perasaan butuh terhadap suatu barang atau jasa hingga memutuskan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dalam mengambil keputusan pembelian, terdapat 5 langkah atau proses pengambilan keputusan pembelian meliputi pengenalan masalah atau kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Berdasarkan studi kasus yang dibahas, seluruh studi kasus telah melakukan kelima proses dalam keputusan pembelian tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.